Dalam kisah menghebohkan ini, melibatkan seorang gadis yang baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan di kota Bandung. Gadis tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dan terungkap bahwa sebelumnya ia bekerja sebagai pemuas untuk pria-pria. Kejadian memilukan ini terjadi setelah gadis tersebut melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Yang mengejutkan adalah fakta bahwa gadis tersebut ternyata dijual oleh keluarganya kepada seorang pria yang merupakan pacarnya sendiri. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa motif dari keluarga? Yuk mari kita bahas. Saya perkenalkan Mira Yura, yang berusia sekitar 19 tahun, tinggal di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kejadian ini bermula dari sejumlah remaja yang berasal dari kota Bandung. Beberapa di antaranya memesan 2 kamar di sebuah hotel murah di kota Kediri. Totalnya 4 orang remaja, dan mereka merencanakan untuk menggunakan salah satu kamar sebagai tempat untuk melakukan tindakan yang tidak patut. Mira Yura, seorang wanita remaja bernama Anita, dijadwalkan untuk menjadi pemuas bagi pria hidung belang. Tugas ketiga remaja lainnya adalah mencari pria hidung belang untuk gadis remaja yang masih sangat muda, berusia 19 tahun. Mereka menunggu di dalam hotel selama beberapa jam. Remaja muda tersebut akhirnya mendapatkan seorang pria, dan dia memesan seorang gadis muda bernama Mira Yura untuk menemaninya selama beberapa jam di kamar hotel. Yura terlihat sangat memikat dengan penampilan yang provokatif dan terbuka, serta pakaian yang menarik. Peristiwa itu melibatkan ketiga orang yang berada di dalam kamar, dan situasinya semakin memanas. Dengan semangat tinggi, gadis muda tersebut melibatkan diri sepenuhnya dalam pekerjaannya. Pada suatu saat, dia bahkan meminta untuk dipeluk oleh pria yang merupakan kekasihnya. Namun, terlihat dari ekspresi wajahnya bahwa gadis tersebut merasa tertekan dengan pekerjaannya sebagai pemuas para lelaki hidung belang. Saat menjalankan tugasnya, dia didampingi langsung oleh kekasihnya sendiri. Beberapa menit kemudian, pelanggan akhirnya tiba di hotel tujuan. Pria tersebut menggunakan ojek online dan sudah berada di lobi hotel. Pelanggan dari gadis tersebut kemudian bersantai di sekitar hotel, membeli beberapa makanan untuk mengisi perut mereka. Mereka juga membelikan beberapa makanan ringan untuk gadis muda tersebut, memberikan energi agar bisa melanjutkan pekerjaannya. Ketiga pria itu juga membeli beberapa peralatan mandi di toko. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar hotel. Namun, dalam perjalanan mereka merasa ada yang tidak beres karena gadis itu sudah ditinggalkan di dalam kamar sejak tadi. Kurniawan pada saat itu merasa benar-benar ketakutan. Dia kemudian mencoba untuk bersabar dan mencerna situasi yang sedang terjadi. Pria hidung belang yang sebelumnya memesannya sudah tidak ada di sana dan juga tidak berada di dalam kamar hotel. Kurniawan menemukan sebuah sajam, dan di sebelah sajam tersebut terdapat gadis yang sudah dalam keadaan sangat memilukan. Ada beberapa luka tusukan di tubuh gadis muda tersebut, dan di bagian lehernya terlihat adanya luka-luka hampir merobek tubuhnya. Di sekitar bagian dada juga terdapat luka-luka yang menambah keadaan yang mencekam. Korban, gadis muda tersebut, langsung ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam kamar. Keberadaannya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pihak yang menemukan korban segera memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keamanan hotel. Pihak keamanan kemudian melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Beberapa jam setelahnya, petugas kepolisian bersama dengan pihak instansi terkait tiba di kamar gadis muda tersebut. Mereka mengamankan lokasi kejadian dan membawa jenazah gadis muda untuk dilakukan otopsi yang lebih mendalam. Selain itu, polisi juga membawa ketiga teman dari gadis muda tersebut untuk dimintai keterangan. Ketiga orang remaja tersebut kemudian diinterogasi di kantor kepolisian setempat, dan mereka semua mengakui telah terlibat dalam transaksi gelap dengan gadis berusia 19 tahun tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari ketiga remaja tersebut, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi satu orang yang diduga sebagai dalang atau pelaku utama. Individu ini menjadi orang terakhir yang bersama gadis muda saat masih hidup. Pihak kepolisian segera meluncur untuk mencari dan menangkap terduga pelaku tersebut, yang kemudian diumumkan sebagai daftar pencarian orang, DPO. Akhirnya, pelaku berhasil ditangkap di sebuah kos bersama dengan istrinya. Kepolisian kemudian membawa terduga pelaku bersama dengan istrinya ke kantor polisi wilayah Jawa Timur. Di kantor polisi, pelaku yang bernama Purnomo mengakui semua perbuatannya yang keji terhadap korban. Istri pelaku juga memberikan pernyataan bahwa ia telah mencuci pakaian suaminya yang terkena banyak darah sebagai akibat perbuatannya. Istri pelaku mengatakan bahwa suaminya menyerah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan karena masih mengalami trauma.
Sang istri kemudian membiarkan suaminya untuk menyesali dan melakukan introspeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam klarifikasi kepada pihak kepolisian, pelaku, yang bernama Purnomo, mengungkapkan bahwa perkenalan mereka terjadi melalui media sosial. Purnomo merasakan kehangatan dari seorang perempuan dan, melalui profil Yura di media sosial, merasa tertarik. Sangat terkesan, Purnomo kemudian langsung memesan gadis tersebut untuk melayaninya di malam itu. Ia mengakui bahwa pertemuan dengan Yura terjadi di kamar hotel. Mereka kemudian terlibat dalam hubungan tercela yang sangat intens, berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Purnomo menyatakan bahwa ia merasa puas dengan layanan gadis muda tersebut, mencapai kepuasan maksimal setelah tindakan tersebut. Setelah kejadian tersebut, pembayaran sesuai kesepakatan dilakukan. Gadis muda itu meminta bayaran sejumlah 700.000. Namun ketika Purnomo mengeluarkan dompetnya, ia hanya membayar senilai 200.000. Gadis itu merasa dipermainkan, kemudian membentak dan memaki Purnomo dengan sangat kasar. Meski demikian, Purnomo hanya diam dan menyatakan bahwa ia hanya tidak cukup memiliki uang. Merasa tersudut, Purnomo kemudian membekap mulut gadis muda dengan sangat kuat. Namun, gadis itu melakukan perlawanan dengan gigih, membuat Purnomo tidak dapat menahan kemarahannya. Purnomo lalu mengambil sajam yang sudah dipersiapkannya dari rumah dan dengan keji, sajam itu diayunkan ke perut gadis tersebut. Meski demikian, gadis muda tetap kuat dalam melakukan perlawanan. Purnomo akhirnya menyayat leher gadis itu berkali-kali, membuatnya tak berdaya seketika. Beberapa tusukan yang merobek tubuhnya membuat gadis berusia 19 tahun tersebut akhirnya kehilangan nyawanya, dengan keadaan yang sangat tragis dan tidak berdaya. Perjalanan Purnomo ke dalam perbuatan tersebut membuatnya merasa sedih dan bersalah. Semoga mereka semua selalu mendapatkan petunjuk dan pintu hidayah atas segala perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dari kasus di atas, kita dapat mengambil pelajaran. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Kapolres Kediri Kota AKBP Eko Prasetyo mengatakan, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal penghilangan nyawa berencana, dengan hukumannya maksimal hukuman mati. Kejadian memilukan ini mengajarkan bahwa perbuatan tidak etis berdampak besar. Kepatuhan terhadap kesepakatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral sangat penting. Kasus ini juga mengingatkan kita untuk berhati-hati di dunia maya, memahami risiko transaksi online. Lebih dari itu, perbuatan keji membawa konsekuensi serius. Pesan utamanya, jaga etika, hindari tindakan merugikan, dan perhatikan perilaku online. Semoga kita semua memilih jalur kebaikan dan saling menghormati, menjauhi tindakan yang merugikan dan mendorong kebijaksanaan dalam interaksi daring. Bagaimana menurut kalian cerita di atas? Silakan komen, serta jangan lupa like dan subscribe.